Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sinta Azhara dengan NIM 114230008 selaku praktikum grup 13 dari praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di acara pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan AutoCAD, software AutoCAD untuk membuat desain drainase tempat depan, dan juga bagaimana cara mengoperasikan software SketchUp untuk membuat desain drainase saluran terbuka. Nah, di sini yang pertama saya sudah membuka software AutoCAD, di mana ketika sudah masuk ke dalam menu tampilan utama ini, kita akan ke sebelah kiri, kita klik New. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa mulai mengatur beberapa hal sebelum mulai mendesain. Yang pertama adalah kita ketik U pada keyboard. Nah, setelah muncul beberapa pilihan, kita pilih units. Di sini kita bisa mengatur tipe, kemudian angka presisi, dan juga skala unit yang akan kita gunakan. Nah, tipenya sendiri kita akan menggunakan desimal dengan presisi angka 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk skala unitnya adalah skala unitnya adalah cm. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mengatur skala yang akan digunakan. Jadi di sebelah kanan bawah, tepatnya di bagian model, di sini kita akan mengatur skala. Nah, kita akan menggunakan skala 1:50. Nah, oke. Setelah itu kita bisa mulai mendesain dengan langkah pertama adalah membuat garis atas dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, sebelumnya supaya ketika penarikan garis itu benar-benar lurus, kita bisa mengaktifasi atau menyalakan fitur RCO di bagian model sebelah kanan bawah. RCO atau Restrict Cursor Orthogonally. Nah, atau juga kita bisa mengatur pada bagian DS atau di settings, kita bisa mengetik DS pada keyboard. Kemudian setelah itu kita pilih di settings ini DS. Kemudian untuk bagian pola tracking, kita bisa checklist. Nah, setelah itu di bagian object snap ini kita juga bisa checklist beberapa hal seperti midpoint ataupun nearest yang nantinya akan kita gunakan saat melakukan desain. Kemudian kita klik OK. Sebenarnya semisal kita tidak menyalakan pola tracking dan object snap di settings itu, kita bisa mengatur pada bagian ini. Di bagian model juga ada yang namanya snap cursor to the reference point. Itu otomatis on kalau misalnya kita udah nyalakan di settings itu tadi. Nah, di sini kita bisa juga atur, nah tinggal kita checklist saja yang mau kita gunakan nantinya. Setelah itu, kita mulai garis saja. Untuk garis atasnya, itu sebesar 11 cm. Kita mulai di sini. Kemudian kita tarik garis lurus ke arah kanan. Nah, biasanya ketika kita sudah menyalakan polar tracking, maka akan ditandai dengan adanya garis titik-titik berwarna hijau. Itu tandanya lurus. Nah, supaya lebih cepat, kita ketik aja angka 11 cm. Enter. Oke, kemudian kita escape. Selanjutnya kita akan membuat midline, garis ke arah bawah. Kita klik lagi, kemudian kita cari midpoint-nya dari garis atas yang sudah kita buat. Itu kita cari midpoint-nya dengan bentuk segitiga warna hijau. Di sini ada keterangannya juga. Kita klik, kemudian kita tarik garis lurus ke arah bawah. Itu sebesar 3,6. 3,6. Kita ketik 3,6. Kemudian enter. Kemudian kita escape. Kemudian setelah itu kita akan membuat garis bawah dengan membuat garisnya itu menjadi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk garis bawah itu sudah ditentukan ukurannya adalah 4,2, sehingga ketika kita membaginya menjadi 2 akan menjadi 2,1 untuk sebelah kanan. Kita klik, kemudian kita tarik garis lurus 2,1 ke arah kanan, enter. Escape. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke arah kiri. Nah, kita tarik garis lurus ke arah kiri 2,1. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita escape. Setelah itu kita akan menutup garis-garis ini dengan menarik garis ujung bawah ke ujung atas. Caranya adalah tinggal kita klik line, kemudian kita tarik antar garis saja. Tarik antar ujung aja. Sebenarnya apabila kita belum menyalakan polar tracking tadi, kita bisa mengklik bagian ini, restrict cursor to specify angles di sebelah RCO. Bentuknya yang kanan untuk sini. Kita klik, kemudian di sini kita pilih yang 90 ini. Nah, semisal sudah menyalakan polar tracking, maka otomatis akan menyala. Terus kita tinggal klik line, kemudian kita tinggal tarik garis saja ujung ke ujung atas, ujung bawah ke ujung atas, dan lakukan hal yang sama. Escape dulu, kita lakukan hal yang sama untuk line sebelah kiri. Nah, kita klik, kemudian skip. Setelah itu, kita akan membuat garis bantu di tengah yang nantinya akan berfungsi untuk membantu membuat spline CV atau garis-garis gelombang untuk air di dalam drainasenya. Nah, kita klik dulu, kemudian kita cari midpoint-nya si garis atas, kita tarik garis lurus ke arah bawah. Oke. Nah, itu sebesar 1 cm. Kita klik 1 aja, kemudian enter. Kemudian kita skip. Nah, sekiranya tidak lurus bisa kita ulangi dengan cara kita menghapusnya, atau undo juga bisa, kita hapus aja. Kita klik trim di bagian menu ribbon, kita hapus, kemudian kita klik line lagi, kita cari, kita tarik garis lurus ke bawah. Tapi semisal rasa nggak lurus ya, pakai polar tracking bisa juga sih pakai channel image ini, RCO-nya. Garis lurus. Tapi sama aja, memang butuh ketelitian. 1, enter. Kemudian kita escape, kemudian kita akan membuat garis bantu ke arah kanan dan kiri. Yang pertama kita klik line, kemudian dari endpoint si midline bantuan yang baru kita bikin itu kita klik. Kemudian kita tarik garis lurus ke arah kanan ataupun kiri, bebas yang penting lurus. Nah, kita pastikan sampai ke ujung nearest. Ujung nearest maksudnya ujung garis yang sudah kita buat tadi. Itu nanti ditandai dengan nearest. Kayak gini. Nah, ada tulisan nearestnya, tapi semisal kelebihan juga. Misal kelebihan. Nah, escape, kemudian kita hapus saja garis yang memang kelebihan atau tidak mau digunakan, mau dihapus. Escape, kemudian kita
Supaya lebih cepat, kita bisa menggunakan fitur mirror. Caranya adalah kita select garis yang mau kita mirror. Ini kita select. Terus kita klik mirror di menu ribbon kita. Ini dari sini kita klik, kemudian kita sesuaikan aja. Kemudian kita klik aja, kemudian ketika ada pilihan seperti ini kita klik no. Kita pilih no. Nah, otomatis akan termirror garis yang tadi supaya lebih cepat. Kemudian lanjut kita lakukan hal yang sama, membuat garis bantu di bawahnya. Kita klik lagi, kita mulai dari endpoint si garis tengah yang tadi, kita tarik garis lurus ke arah bawah. Itu sebesar 0,5. Kita ketik aja 0,5. Kemudian kita escape. Nah, ini 0,5 di sini. Sini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, buat garis lurus arah kanan dan kiri. Nah, escape, kemudian karena kelebihan kita hapus. Nah, kita escape lagi, kemudian kita mirror on the wall. Nah, oke. Kemudian kita sesuaikan, kita atur, kemudian kita no. Setelah itu, kita akan menghapus garis bantu yang ada di tengah. Garis midline yang mengarah ke bawah kita hapus. Ini kita hapus. Nah, setelah itu kita escape. Kita akan mulai membuat gelombang airnya dengan menggunakan fitur Spline CV. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk menonaktifkan RCO-nya supaya nanti saat melakukan penarikan Spline CV itu benar-benar bisa bergelombang dan tidak lurus. Kita matikan, kemudian kita ke draw di sebelah kiri ini, kiri atas, kita pilih draw, kemudian kita klik Spline CV, kemudian kita mulai menarik Spline CV dari ujung ke ujung. Kita akan mulai dari sini, kemudian kita ke garis bantu yang bawah, kita tarik ke atas dan diulang terus sampai ke ujung. Dan pastikan gelombang atau Spline CV ini benar-benar menutup. Karena nantinya apabila ternyata tidak ada apabila nanti ditemukan celah, maka kita tidak bisa menggunakan fitur gradient untuk mengisi warna pada air nanti. Gitu. Nah, ini dari atas bawah itu sampai ujung. Nah, nah ini kita sampai ujung dan jangan lupa untuk ditutup juga di sini biar nggak ada celah. Nah, kita klik, kemudian kita enter klik kanan, enter. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan menghapus bagian-bagian yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu garis bantu ini. Kita hapus, kemudian escape, kemudian kita akan membuat dimensi ketebalan saluran drainasenya dengan mengklik polyline ini di kiri atas samping line, kita klik, kemudian kita duplikasi garis-garis kiri, kanan, dan garis bawah. Untuk garis yang atas tidak perlu diduplikat, jadi cuma kiri, kanan, sama bawah aja. Kita klik, kita ikutin garisnya ujung ke ujung, duplikasi. Nah, kemudian escape. Setelah itu kita select, kita pilih garisnya, kita klik offset di menu ribbon atau pita di bagian modify di sini yang bentuknya seperti U ke arah kanan. Kita klik. Nah, terus kita cari midpoint dari si garis bawah. Nah, ini kita tarik garis ke arah bawah lurus sebesar 0,2. Enter. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Dan jangan lupa untuk menarik garisnya itu ke bawah, bukan ke dalam. Jadi dari garisnya keluar, bukan ke dalam. Kita klik. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat garis lurus dari ujung ke ujung. Ujung dari si dimensi luar ketebalan salurannya ini. Kita klik ujung ke kita escape, kemudian kita hapuslah garis-garis yang sekiranya tidak digunakan lagi. Setelah itu kita bisa mulai membuat tampilan air dengan mengisi gradiennya di sini. Sebelah sini kita pilih sini di menu sini kita pilih gradien. Kemudian kita pilih area ini. Kita klik aja. Kemudian di menu pattern kita pilih yang DR curved ini. Klik. Kemudian setelah itu kita bisa atur sesuaikan warna yang kita inginkan. Di sini saya akan mengubah warna kuning yellow menjadi biru muda. Nah, setelah itu untuk hatch transparency-nya bisa diubah menjadi 50 supaya lebih transparan aja. Udah, kalau udah kita close atau escape juga bisa. Setelah itu kita akan mengisi rongga-rongga ketebalan saluran ini dengan mengklik hatch. Nah, ini kita klik hatch. Nah, setelah itu kita bisa pilih dulu pattern-nya yang mau kita gunakan adalah ini yang ANC32 ini. ANS A32. Terus itu kita pilih area si dimensi ketebalan ini.
kita klik. Nah, otomatis akan seperti ini. Apabila di bagian sisi kanannya ini seperti tidak rapi, kita atur angle-nya itu menjadi 45. Kemudian enter. Nah, otomatis akan seragam. Kemudian kita close atau escape. Setelah itu, kita akan mulai membuat dimensi. Dengan cara di bagian anotasi kita pilih dimension, kemudian kita klik di bagian atas dalam, ini kita tarik ke ujung sini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, disesuaikan dengan kemauan lah. Kemudian kita klik. Setelah itu kita bisa atur untuk font, warna, dan garis-garis dimensi ini dengan cara kita tadi kan udah skip kanan ya. Kemudian kita klik, kita select, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih properties. Setelah itu kita bisa atur warnanya di sini itu dengan warna merah. Nah, setelah itu untuk bagian lines dan rows ini, row 1 sama row 2 nya kita ganti ke architectural tick. Yang row 2 juga architectural tick. Kemudian untuk row size-nya kita 0,1 aja. 0,1. Kemudian kita ke bagian exit line. Ini 0,1 juga. Kemudian exit line offset ini 0,05. Kemudian enter. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita bisa mengubah teksnya ini dengan mengklik ini. Nah, kemudian kita ubah aja 11 cm. Kemudian klik. Nah, selanjutnya kita akan membuat dimensi yang sebelah bawah. Kita mulai dari yang bawah ini, dalam. Jadi yang digunakan dimensinya itu yang sebelah dalam ya guys. Ujung ke ujung, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, lakukan hal yang sama. Kita atur dulu. Yaudah, kita ganti 4,2 cm dulu aja. Nah, kemudian kita select properties lagi, ya ini udah otomatis properties. Kemudian color kita ganti merah. Nah, kemudian row-nya kita ganti architectural tick, ini juga architectural tick. Untuk row size-nya juga 0,1. Kemudian exit line-nya itu 0,1 juga, ini 0,05 aja. Nah, oke, sudah. Kita mulai bikin dimensi yang tinggi. Nah, kita dari sini aja. Dimensi bagian dalamnya ini ujung ke ujung. Nah, kita tarik garis ke luar gini. Nah, setelah itu kita select properties, ya ini udah propertiesnya udah muncul. Kita pilih warnanya merah juga, red. Kemudian row 1, row 2 ini juga architectural tick, ini juga architectural tick, kemudian ini 0,1, kemudian ini 0,1 juga, kemudian ini 0,05 aja. Kemudian enter. Kemudian escape. Kemudian kita akan mengedit teksnya. Nah, 3,6 cm. Ada. Oh, klik. Ini juga harusnya komanya pakai koma. Oke, udah. Setelah itu sudah jadi tampilannya untuk drainase. Kita akan membuat keterangan. Di sini kita buat kita close dulu. Kita akan pilih circle di sebelah sini, circle. Kemudian kita buat di sebelah sini. No, kurang bawah. Sebenarnya bisa di move sih, cuma ya di sini. Oh, sini lagi. Nah, udah. Terus kita bikin garisnya. Kita mulai dari center si circle-nya. Kita tarik garis lurus. Ini RCO-nya. Nah, sebenarnya ukurannya menyesuaikan aja. Ini aja. Escape, kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan mengisi dengan teks. Nah, kita klik di enter. Nah, klik. Kemudian kita select. Kita klik kanan, kemudian properties. Kita atur. Untuk warnanya kita putih. Kemudian di sini di bagian teks height-nya itu kita ubah misalnya menjadi 0,5. Nah, atau sekiranya kurang, ya sepertinya cukup. Kemudian kita bisa select, kemudian kita copy aja untuk teks-teks lainnya kita paste. Nah, di sini ini untuk
nomornya 01. Kemudian kita atur posisinya di sini. Mungkin ukurannya bisa diatur. Ya berarti 0,60 aja. Juga 0,60 aja. Nah, better. Ini. Nah, kemudian kita paste lagi di sini. Jadi section tampak depan. Section tampak depan. Nah, untuk mengaturnya itu kita sesuaikan aja ya. Nah, kemudian kita atur. Pakai space lagi untuk skalanya di sini. Skala 1/50. Kita atur lagi untuk ininya. Oke. Kita atur posisinya. Nah, udah. Dan escape. Kemudian kita bisa ke menu layout di sebelah kiri bawah ada pilihan layout 1, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menyesuaikan dia agar di tengah, kita bisa klik ini 2 kali, klik bagian area ini 2 kali. Kemudian di sini ada beberapa veto ya. Nah, kita pilih pen, kita atur-atur aja kayak gini. Nah, tinggal disesuaikan di apa aja. Misal kayak gini. Kemudian kita ke menu plot di bagian kiri atas sini. Ada plot, bentuknya seperti printer gitu. Kita klik, kemudian kita atur beberapa seperti name ini di bagian printer atau ploternya name. Kita ubah ke DWG to PDF di WG. Kemudian untuk plot area waktu plotnya ini kita ubah ke window. Kemudian kita select areanya. Udah. Kemudian ini kita plot offsetnya kita center over. Oke. Setelah itu kita apply to layout, kemudian oke. Kemudian kita pilih folder di mana kita mau save desainnya. Nah, kita save aja. Nantinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan software SketchUp. Di sini saya sedang membuka SketchUp-nya. Kemudian kita pilih create-nya muncul. Di sini simple dengan 1 meter. Nah, di sini kita akan mengoperasikan SketchUp untuk mendesain saluran drainase terbuka. Kita udah buka software SketchUp-nya. Setelah muncul tampilan kayak gini, pertama kita ke menu view. Di menu view ini kita klik, kemudian kita ke toolbars. Habis itu kita checklist untuk measurement ini. Kita checklist dan juga views. Kita checklist. Kemudian setelah itu kita close. Nah, kita atur dulu posisinya biar enak. Yang penting figur manusia ini menghadap ke arah depan atau ke arah kita. Kita sesuaikan dulu biar enak. Kemudian kita bisa mulai tarik garis. Di sisi kiri atas ini ada objek berbentuk seperti pensil. Kita klik. Nah, kita tarik garisnya ke arah kanan. Indikasi bahwa garis lurus adalah dia akan berwarna merah ketika kita melakukan penarikan garis. Nah, kita ketik aja biar cepat. Itu 11, enter. Nah, kalau udah kita skip dulu, terus kita atur dulu biar lebih enak. Kita atur dulu biar lebih enak. Nah, kalau udah kita lanjut bikin garis yang ke arah bawahnya. Kita cari poinnya dari garis atas yang udah kita buat itu dicirikan dengan lingkaran warna biru. Kita tarik garis lurus ke bawah sebesar 3,6. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bawah dengan total ukurannya adalah 4,2 meter. Jadi sama seperti yang di AutoCAD tadi, kita akan membaginya menjadi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka dari itu kita tarik garis ke arah kanan sebesar 2,1. Kita klik aja 2,1, enter. Dan kita lakukan hal yang sama di sebelah kiri 2,1, enter. Nah, setelah itu kita akan menutup garis ini di sebelah kiri dan kanan sama seperti yang di AutoCAD dengan menghubungkan antar titik ujung bawah dan atas. Kita tarik aja. Nah, ini yang ini juga. Nah, oke, udah. Setelah itu kita hapus garis tengah ini. Kemudian kita akan membuat dimensi ketebalan salurannya. Kita akan menggunakan fitur offset ini yang ada di atas. Bentuknya ada setengah lingkaran terus kayak ada anak panah warna merah. Kita pilih offset, kemudian kita
arahkan kursor ke dalam desain salurannya, kita klik, kemudian kita tarik ke arah luar, kita ketik aja 0,2, kemudian enter. Nah, nanti akan membentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat beberapa garis tambahan, dimulai dari ujung sini ke ujung sini, kemudian ini juga ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis tambahan untuk nantinya sebagai ini tampilan airnya. Dari midpoint bawah kita tarik ke atas 1,2, enter. Nah, setelah itu sama kita tarik garis bantuan ke arah kanan dan kiri, tarik ke ujung seperti ini. Ini juga kita lakukan lagi hal yang sama. Nah, setelah itu kita akan menghapus lagi beberapa garis. Ini garis tengah atas semuanya dihapus. Nah, garis tengahnya ini juga dihapus. Nah, setelah itu kita akan membuat dimensi panjang saluran dengan cara kita pilih orbit dulu. Oh ya, fungsi orbit sendiri adalah mengatur tampilan yang ingin kita lihat, seperti ya, kita akan mengarahkan ini mau ke belakang, kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Kemudian kalau fitur pen ini untuk menggeser tampilan. Nah, kita arahin kayak gini, kemudian kita pilih fitur push or pull di samping offset, di samping kiri offset. Nah, kemudian kita arahkan kursor ke dalam saluran drainasenya, kita tarik ke belakang sebesar 10, ketik aja, kemudian enter. Nah, kemudian karena ini baru bagian untuk airnya yang tertarik, kita lakukan hal yang sama juga ke bagian dimensi tebal salurannya, kita arahin aja ke situ, kemudian kita tarik juga. Nah, sebenarnya biar presisi tinggal ketik aja 10, tapi ini agak sering juga, jadi nggak apa-apa. Dan kita klik, kemudian kita lihat dulu yang sini apakah tertutup atau tidak. Nah, kalau misal kasusnya seperti ini, alias bolong, belum tertutup, kita tambahkan garis bantu agar nantinya menutup garis untuk space yang kosong ini. Kita mulai dari midpoint ini, kita tarik ke midpoint satunya. Nah, nanti akan tertutup seperti ini. Setelah itu kita delete lagi, kita hapus garisnya. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita bisa mulai memberikan warna agar menampilkan kesan air dan untuk ini material drainasenya. Kita mulai dari air dulu di sini. Sebenarnya kita bisa klik ini paint bucket seperti tong wadah cat ini, kita klik, nantinya akan muncul seperti ini di sebelah kanan. Nah, di sini kita pilih water, di material kita pilih water. Kemudian kita bisa memilih waterfall. Nah, kita klik bagian-bagian yang sekiranya memang menjadi objek airnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi, kita menu material lagi, kita pilih asfalt lalu konkret ini untuk mengisi bagian drainasenya. Kita pilih aja, kita klik bagian-bagiannya, kita pastikan semuanya terisi. Samping-samping bawah juga, ini juga, kemudian juga udah. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita akan membuat dimensinya. Di bagian kiri ini kita bisa mencari namanya menu dimension ini. Nah, kita klik, kemudian kita tarik dari endpoint bagian dalam sebelah atas, kita tarik dari endpoint kiri ke endpoint kanan, kita klik, kita tarik ke atas. Dan sesuaikan saja mau seberapa. Kemudian setelah itu kita bisa edit juga untuk tampilan warna, teks, font, ukuran font, dan sebagainya. Kita mungkin kita select dulu. Nah, nanti di sini bagian entity info ini kita bisa ubah warnanya ini. Kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, kayak gini, kita klik OK. Kemudian untuk kita bisa mengatur font yang mau kita gunakan dan juga untuk ukuran fontnya sendiri. Di jenis font ini kita pilih, misal kita mau pakai Times New Roman atau Tahuma, kemudian di font style kita bisa misal mau biasa atau bold atau oblique seperti ini, kita pakai bold aja. Kemudian untuk size-nya bisa kita atur mau seberapa. Misal aku pakai 14 atau 16. 14 aja, kemudian kita klik OK. Terus di sini kita bisa teksnya bisa kita edit juga di sini, atau kita klik dua kali di sini juga bisa. Jadi aku mau ubah aja jadi 11 kan. 11. Nah, kemudian kita yang ini kita pilih align to dimension. Ini kita pilih center, exposition dekat center. Untuk endpoint kita cukup pilih close arrow. Kita bisa juga gunakan slice misalnya seperti yang di AutoCAD tadi, tapi kita gunakan close arrow aja. Kemudian kita lanjut bikin dimensi yang lain. Kita lanjut bikin dimensi yang bawah. Mulai dari bagian dalam ini kita tarik. Nah, kita tarik ke bawah. Kita pilih select lagi. Ini kita ubah warnanya merah. Kemudian Tahuma juga, change fontnya Tahuma, font style bold, size 14, kita klik OK. Kemudian untuk align to dimension kita cek yes. Kemudian ini kita pilih center, ini juga center, ini close arrow aja. Kemudian kita klik. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin dimensi yang sebelah untuk tingginya.
kita bisa mulai dari sini. Nah, kita tarik ke arah luar. Di sini kita lakukan hal yang sama untuk mengedit. Kita select dulu aja. Nanti muncul ini ganti info, jam sekarangnya 14 volt untuk tahunnya. Oke, align to dimension, center, close arrow. Ini udah. Oke, klik. Lupa untuk warnanya, tetap kita pakai merah. Oke, nah kalau sudah, selanjutnya kita akan memilih menu teks ini. Kemudian kita arahkan pada ujungnya sini. Kita tarik ke arah luar sini. Nah, kita ketik saluran terbuka. Nah, ini kita enter. Ini kita edit juga warnanya jadi merah. Select dulu, select. Kemudian jam sekarangnya tetap tahunnya bold 14. Untuk size-nya harus double, oke. Kemudian close arrow. Teruskan aja. Oke, udah. Nah, ketika tampilan desain drainasenya sudah jadi, jangan lupa untuk save. Kita menuju ke bagian file di jen atas. Kita klik, kemudian kita pilih save as. Nah, kemudian kita ketikkan judulnya, terserah mau kayak gini. Terus pastikan kita save di folder yang memang dituju. Kita save. Setelah itu jangan lupa untuk export filenya. Kita ke bagian file lagi, kemudian kita ke bagian export dan pilih yang 2 dimension graphic, kita klik. Nah, kemudian kita save lagi di folder yang kita tuju dan pastikan tipe filenya nanti adalah image. Kita klik export. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.